Baik, minasang, dalam video ini saya ingin share cara Kirikai Menkyo di Jepang gitu. Jadi saya adalah korban, gimana ya, korban dibilang, karena saya dulu ngikuti Kirikai Menkyo sebelum Seido atau peraturan atau undang-undang berubah, saya ngikuti mulai dari tahun ini bulan 3 saya mengikuti Kirikai Menkyo. Nah, minasang tahu sendiri untuk Kirikai Menkyo di Jepang itu rata-rata apalagi daerah Fukuoka itu jarang yang langsung lulus 2-3 kali, adapun bisa dihitung jari gitu, 1/100 bahkan 1000. Jadi saya mengikuti Kirikai Menkyo itu sampai yang ke-4 kali, tetapi yang ke-4 kali saya ketinggalan SIM Indonesia, jadi nggak dikasih mengemudi, jadi kayak dibilang 3 kali gitu. Tetapi yang ke-4 kalinya saya kayak udah nyerah aja gitu kan, tapi masih semangat. Dan yang ke-5 kali coba, di situ undang-undang berubah gitu. Pas di situ undang-undang berubah, jadi saya yang ke-5 kali itu coba ujiannya itu di bulan 10 tanggal 2 gitu. Pas undang-undang berubah di bulan 10 tanggal 1. Nah, apa yang terjadi waktu perubahan itu? Di dalam perubahan itu yang terjadi soalnya jadi 50 soal gitu. Karena waktu SIM saya ketinggalan dan saya nggak diizinkan mengemudi minasang, jadi saya nanya dulu, ini berubah nggak undang-undangnya Pak? Saya tanya seperti itu. Kemungkinan besar berubah, tetapi kemungkinan juga enggak. Karena saya kan ujian di bulan 10 tanggal 2. Nah, tanggal 2 itu jatuh hari Kamis. Jadi kemungkinan, karena kan tanggal 31 bulan 9-nya jatuh ke hari Selasa, jadi kemungkinan itu masih diperpanjang untuk minggu depan, kata dia gitu. Itu ternyata saya ujian di bulan 10 tanggal 2 udah masuk ke peraturan yang baru gitu. Dan banyak yang diubah mereka, mulai dari ujiannya itu menjadi 50 soal, dan ujian untuk mengemudinya juga dirubah gitu. Jadi saya stop di situ karena dari bulan 3 sampai bulan 10 saya harus ujian dari awal lagi karena udah nyampe 6 bulan. Jadi saya harus mengikuti ujian tertulis lagi, dan saya gagal di ujian tertulis. Dan ketika saya disuruh ujian tertulis gagal, saya disuruh nunggu sampai bulan 2 awal gitu. Jadi makanya saya menyerah dan mengambil Jido Sagakko gitu. Tapi mungkin minasang yang pengen coba ini juga nggak masalah gitu. Ada alasan saya kenapa saya harus mengambil Jido Sagakko, kenapa pengen cepat gitu. Nah, minasang, peraturannya yang pertama, minasang harus memiliki Jumingyo terbaru, yang dimana dalam peraturan terbaru bahwa minasang harus memiliki Jumingyo yang Jouho minasang yang tertulis di Jariokado, semua itu ditulis di dalam Jumingyo. Jadi Jumingyo dulu ada hanya tertulis nama, tempat tinggal, nggak boleh sekarang. Yang pertama, minasang harus melampirkan semua informasi yang ada di Jariokado ke Jumingyo. Oke? Pertama yang itu. Yang kedua, setelah minasang melampirkan, kemudian juga harus minasang membuat translatean SIM minasang seperti ini. Jadi saya memiliki semua data Kirikai seperti ini. Jadi ada aplikasinya untuk pentranslatean SIM gitu. Kemudian minasang harus kalau di SIM yang terbaru ini mereka nggak menampilkan tahun pembuatan, jadi minasang harus mendapatkan statement letter dari kepolisian minasang tinggal gitu. Nah, ada satu lagi masalah terbaru di paspor. Mungkin gini, minasang yang datang ke Jepang terus dulu belum punya SIM, baru pulang ke Indonesia buat SIM, tinggal di Indonesia beberapa bulan, kan syarat untuk membuat Kirikai harus 90 hari ya. Tinggal beberapa bulan baru kembali ke Jepang. Nah, untuk yang itu paling utama, kan sekarang di Indonesia itu udah nggak menggunakan stempel lagi di paspor kan. Jadi kalau minasang nggak memiliki stempel, minasang bisa membuat fotokopi paspor dan fotokopi tiket pesawat itu kirim ke KBRI. Mereka akan stempel untuk menyatakan bahwa minasang telah pulang ke Indonesia gitu. Seperti ini punya saya. Ini saya dapat stempel dari KBRI.
Jadi syarat yang pertama itu Jumihyo, kemudian adalah translatean ke bahasa Jepang, yang ketiga itu adalah statement letter, kemudian SIM Indonesia, kemudian paspor. Kalau nggak ada stempelan masuk dan keluar Indonesia, harus membuat stempel mendapatkan bahwa kamu telah benar-benar pulang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia itu dari KBRI. Itu syarat paling mutlaknya, minasang. Nah, beserta jari okada juga. Nah, minasang, yang paling berbeda pertama itu adalah saya udah share di TikTok untuk materi Kirikai Menkyo, karena saya pernah mengikutinya sekali, jadi saya lihat dan kebetulan saya juga masuk ke Nihongo Gakko, kayaknya lebih paham gitu sedikit gitu. Oh, segampang ini ternyata. Kita ngelihatnya karena udah belajarnya segini banyak gitu, kayak ngelihat Kirikai Menkyo gampang banget kan gitu. Jadi saya udah share di TikTok saya. Minasan kalau mau lihat udah saya share di TikTok untuk pelajaran materi Kirikai Menkyo. Dan ada 50 soal. Kemudian untuk kosu atau rute perjalanan Kirikai Menkyo-nya yang bertambah daripada sebelum peraturan berubah itu adalah kalau sebelumnya tidak ada fumikiri atau perlintasan kereta api. Jadi kita harus melewati perlintasan kereta api. Yang kedua adalah sebelumnya tidak ada mendaki, sekarang sudah ada mendaki gitu. Hai, minasang, sekian dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan boleh di-share. Mite kureta, arigato.